Beberapa dari kalian masih support aku. Makasih dan maaf. Tetap jalani hari dengan semangat dan tetap tersenyum ya guys. Bagi kalian yang masih support aku, terima kasih dan maaf. Tetap jalani hari dengan semangat dan tetap tersenyum ya guys. Doraemon. Oke, jadi di video kali ini gue pengen bahas, tapi gue nggak tahu mau bahas apa, nggak tahu topik spesifiknya apa, spesifik permasalahannya apa. Cuman gue pengen ngelurusin ya antara 1, 2, 3, 4 ya berapa hal lah yang pengen gue lurusin, tapi bukannya klarifikasi. Ingat, ini bukan klarifikasi ya anjing ya. Jadi kemarin ini gue bikin tanggapan kan tentang permasalahan Erico Lim ya, yang selingkuh itu bersama tokoh-tokohnya, bersama Jessica Jane dan si Listitz ya kan. Setelah gue buat video itu, gue baca-bacain komennya, dan di video itu banyak orang tuh nggak ngerti apa yang gue sampein gitu kan. Gue di situ agak anjing, masa nggak sengerti itu sih apa yang gue sampein. Fuck. Salah satunya itu adalah statement gua yang mengatakan itu konspirasi gitu kan, yang kayak mungkin ini adalah hasil kerjasama segala macam. Dan yang gue bingung di situ kan namanya konspirasi, belum tentu bener, belum tentu salah juga. Itu adalah sebuah teori aja gitu. Jangan lu judge itu sebagai kayak wah si WS udah pasti bener nih ngomong begini. Ya enggak juga, namanya juga teori konspirasi gitu kan. Gue juga udah ngomong itu konspirasi doang dari gua, ngentot. Terus banyak yang komen kayak gak mungkin lah si Listitz ya bekerja sama mereka. Dia gak ada untungnya, dia aja di-kick dari EVOS gitu kan gara-gara kasus ini. Gak mungkin lah dia kerja sama. Hey ya, itu gue udah bilang di teori konspirasi gue bilang kayak mungkin Listi itu adalah korbannya Erico dan Jane gitu kan. Dia tuh hanya korban doang. Dan ini ingat ya, jangan dimasukin ke hati, ini cuma teori konspirasi, bisa salah juga ya. Jadi jangan bilang kalau misalkan si WS nih mengarahkan orang supaya berpikir seperti itu, ya enggak, entot, ini teori gue doang gitu. Kalau salah ya udah anjing, kalau bener ya artinya mampus. Gue bisa baca, literally gue bisa baca pemikiran orang untuk keberapa kalinya anjing. Gue nggak tahu siapa Raja Gibah di sini kan. Terus setelah beberapa hari si Erico Lim ini ngebuat tentang klarifikasi dia lah, itulah kayak klasik lah, tipe klarifikasi pada umumnya di Indonesia gitu kan, pakai muka melas, back soundnya sedih ya, mukanya sok di-hai-hain kan. Ya klasik lah, tipikal klarifikasi. Gue nontonin, dan sebenarnya waktu gue tontonin klarifikasi dia sebenarnya gak ada yang salah. Dia minta maaf sama Jessica Jane, minta maaf sama Listi juga, semua pokoknya pihak yang berkaitan dengan dia itu literally gak ada masalah sama sekali. Dan setelah gue nontonin dia, gue menemukan kayak dia minta maaf sama netizen gitu kan. Kayak di pikiran gue kayak, ngapain lu minta maaf sama netizen ngentot? Ini kan sebenarnya urusan lu bertiga bangsat. Sebenarnya kan itu yang terjadi permasalahan ya kan. Kenapa lu harus minta maaf ke netizen? Netizen emang ada sangkut pautnya dengan apa gitu, dengan kasus lu, perselingkuhan lu ini gitu kan. Kecuali permasalahannya lu mau give away handphone, lu dikasihnya jembut, itu baru salah anjing. Netizen merasakan kerugiannya gitu. Ngapain gua harus dapat jembut lu? Itu adalah penipuan gitu. Itu baru lu boleh kayak marah gitu netizen gitu, dan lu berhak minta maaf ke netizen akan hal itu, gara-gara netizen itu dirugikan dengan kelakuan lu gitu. Cuman di saat di sini kayak apa kerugian untuk netizen tuh apa? Gue nggak tahu kenapa lu harus minta maaf sama netizen gitu. Ini menurut gue jadi kayak pertanyaan di otak gue, kenapa lo harus minta maaf? Dan gue sengaja kan, lo tau lah kalau misalkan orang seperti Raja Gibah gitu nggak kuat, namanya nggak kuat, iblis meronta-ronta di badan gue. Kayak lu harus speak up tentang ini, makanya gue speak up di snapgram gue. Gue bilang kayak, lu ngapain harus minta maaf ke netizen? Sebenarnya netizen tuh nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini gitu kan. Lu nggak usah minta maaf lah. Menurut gue ya mungkin satu ya, dia takut kehilangan netizennya, kehilangan uangnya. Makanya itu dia klarifikasi itu untuk menenangkan netizennya gitu kan, dipakai dengan muka malas segala macam gitu. Masalahnya dari klarifikasi itu pun kayak nggak membuat lu lebih baik gitu kan. Ini masukan dari gua aja sih, mau didengar syukur, nggak dengar ya udah gitu. Jadi kalau misalkan lu klarifikasi di masalah gini nggak ada penting-pentingnya, lu malah dibenci. Iya, lu muncul di explore lagi segala macam, masalah belum reda lu udah klarifikasi lagi, jadi muncul muka lu lagi di explore, jadi tambah benci orang gitu kan. Menurut gua kayak klarifikasi kemarin menurut gue nggak ada gunanya aja gitu. Makanya gue kayak ini pembelajaran buat kreator-kreator lain. Kalau misalkan
lu ketimpa masalah seperti ini yang gak ada sangkut paut sama netizen, gak ada sangkut pautnya dengan masalah kemanusiaan dan lain-lain, lu gak usah perlu minta maaf ke netizen. Apalagi ini adalah masalah pribadi gitu kan. Jadi masukan kayak kalau lu pengen cepet masalah ini selesai, lu gak usah bikin klarifikasi satu-satu ngentot. Kayak si ini klarifikasi juga, si ini klarifikasi, tapi tiga-tiganya tuh kayak masih berantem gitu. Jadi kayak ini udah main gede-gedean siapa netizen yang pro sama influencernya itu gitu. Jadi menurut gua kayak kalau misalkan mau masalah cepat selesai, ya mendingan lu kayak kontak, ketemuan, omongin. Kalau emang lu mau buatin konten ya boleh bareng-bareng gitu, buat kontennya bareng, klarifikasi tuh bareng-bareng gitu, jangan satu-satu. Jadi masalah tuh gak bakal selesai gitu kan. Ataukah mungkin lu ketemu terus lu omongin baik-baik juga masalah bisa selesai juga. Nah sebenarnya yang pengen gue bahas di sini sebenarnya komen-komen dari netizennya sih. Terlepas dari Eric Olim salah atau Jessica Jen salah atau si Listed salah, setelah gue baca-bacain komennya kayak ini yang harus gue bahas sebenarnya. Kayak banyak orang bilang kayak, gue kecewa bang sebagai swappers, kecewa gue bang gara-gara gue kira lu panutan gue segala macam. Dan itu bisa berbalik di gue juga. Kalau misalkan next time gue ada masalah, bisa juga orang berkata seperti itu kayak, gue kecewa jadi wetim, ternyata kelakuan panutan gue seperti itu segala macam. Hey ya netizen, kita ini sebagai content creator tidak memilih anda untuk manutin kita ngentot, tapi anda lah sendiri yang mengklaim diri anda untuk menjadi tim dari kita gitu. Tanggungannya sebenarnya bukan di gue kalau misalkan lu mau milih itu gitu, kecuali gue yang milih elu ngentot. Gue milih elu, suruh gue paksa jadi ini. Kalau misalkan gue ada kelakuan salah gara-gara lu dipaksa, gara-gara lu harus masuk ke tim gue, nah itu baru bisa salahin gue. Gara-gara itu semua tanggungan di gue. Nah lo kalau kayak gini kan tanggungannya bukan di kreatornya, sebenarnya kan orang yang milih, netizen yang milih. Sebenarnya jangan lu ngomong seperti itu netizen gitu kan. Ya kecewa boleh, cuman jangan lu sangkut pautin, gue kecewa bang jadi gini. Menurut gue ya lu bisa diserang kreator seperti itu gitu. Sekarang netizen banyak yang ngomong kayak, wah lu gue kecewa nih segala macam. Sekarang apa yang merugikan lu netizen ya? Kayak ya sekarang yang rugi kan kreatornya gitu. Lu nggak dirugikan apa-apa, lu masih menjalankan hidup lu dengan baik, lu masih bisa ngapa-ngapain juga. Lu hidup tanpa dia pun lu juga bisa gitu kan. Ya gue nggak tahu sih kalau misalkan lu orangnya kedalaman gitu ngetot sampai kayak lu nya pun juga kedalaman sama karakter orang yang lu suka gitu kan. Kayak misalkan ahageng gitu sampai pakai bandananya gitu semuanya, dan ngomong asyap gitu kayak orang kesurupan. Ya itu orang-orang kedalaman. Cuman kan di luar itu lu masih bisa hidup sendiri gitu tanpa bantuan dia pun lu bisa hidup gitu kan. Walaupun dia menginspirasi segala macam, cuman itu nggak berdampak langsung ke kehidupan lu. Please jangan mendewakan orang anjing. Lu mendewakan orang, hasilnya bakal mengecewakan ngentot. Ekspektasi lu tinggi, jatuhnya kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi lu adalah kehancuran, ya kekecewaan anjing. Makanya gue bilang di sini, lu pada yang nonton ini suka sama gue boleh, tapi jangan mendewakan gue. Bener orang jangan lu dewa-dewakan. Gue bukan dewa, gue di satu titik gue bakal ngapain salah anjing. Nanti satu titik gue jeblos lu ngomong begitu, gue udah buat video nih anjing, gue nggak milih anda anjing. Ya pokoknya singkat cerita, gue lihat lagi tuh video Eric Olim tuh ada update apa sih, dan netizen juga waiting pada ngentot, pada kirimin gue gitu kayak, wah ini bahas nih, wah ada komen Jessica Jen di videonya Eric Olim ya. Gue buka dong, terus ada komennya seperti ini nih, ini ngentot anjing. Komennya gini, the most fake and manipulative person I ever met. Ya lu para orang kampoy yang ngerti bahasa Inggris gue artiin ya. Orang yang pernah gue ketemu yang paling palsu dan paling manipulatif selama gue ketemu. Terus gue liat komennya gitu dong, gue kayak, ternyata ini orang bukan orang-orang polos seperti yang gue lihat di sosial media, bangsat. Dia tuh punya otak ngentot, dan sayangnya otaknya itu nggak pinter. Sorry tuh saya Jessica ya. Kenapa gue bilang nggak pinter? Kayak gue setelah gue ngeliat komen dia begitu, gue masukin ke SG gue seperti biasa ya, SG gibah ya kan. Gue buat tuh reaction ya, ngentot nih orang drama banget. Maksudnya kayak, tujuan lu apa untuk ngomong seperti itu gitu di komenan Eric Olim, dan lu komen seperti itu. Tujuan lu apa? Apakah lu pengen menghancurkan orang yang sudah hancur juga? Ataukah lu pengen mendapatkan simpati warga lagi supaya semakin Eric Olim terpuruk? Atau gimana? Atau lu pengen naikin exposure lu lagi? Ya gue gak ngerti anjing apa tujuan lu. Dan sedangkan waktu lu klarifikasi di SG, di snapgram lu bilang kayak, oke lah gue pengen gak mau drama ini lagi, jangan tanya-tanya gue tentang drama ini lagi, gue gak pengen drama lagi. Tapi anda sebagai adiknya Josnel Limit yang kaya, yang punya Lamborghini, lu bilang seperti itu gitu. Maksud anda apa gitu kan? Mau gedein masalah atau apa, gue gak tahu lah segala macam. Terus gue post setelah 15 menit, gue cek lagi, hilang nyentot komennya. Gue udah tapi waiting udah meninggalkan jejak dengan komen-komen dia gitu. Gue udah tau banget kalau misalkan hal gitu, terus gue post di SG gue, berapa lama udah pasti orang take down.
gitu. Nggak berani digibahin, nggak berani, mentalnya nggak ada, makanya ini internet tuh jahat ngentot, bukan gue doang. Lu bilang kayak, weh, lu tuh orang gibah mulu sih, kayak nggak ada konten lain segala macam. Ngentot, lu jangan salahin gue doang, gue tuh masih lebih mending ngentot dapat infotainment di luar sana. Sekarang semua orang tuh udah punya platform sendiri ngentot. Gue punya platform sendiri, gue boleh berhak untuk ngapain aja. Mau gue bikin konten gibah infotainment gue juga bisa. Ini platform gue anjing. Gue misalkan lu gibah lu segala macam, lu setuju tuh orang-orang infotainment yang lebih masuk ke dunia artis lagi, yang malam-malam datengin rumah artis tanpa izin segala macam, datang ke rumahnya. Itu lebih parah lagi anjing gitu loh. Pokoknya udah dihapus gitu komennya. Ya udah tuh. Klasik dong. Gue juga udah nggak bahas lagi juga ini dan sekarang gue bahas juga sih di sini di video gitu. Karena menurut gue itu adalah sesuatu yang kalian bisa petik juga gitu kan. Kan di sosial media kadang tahu, mungkin aja kayak kelihatannya luarnya bangsat, dalamnya baik. Luarnya baik, dalamnya bangsat. Bisa juga gitu kan. Nggak ada yang tahu di sosial media itu semua kayak udah disetting, udah diatur citra lu mau seperti apa anjing. Nggak ada yang literally yang bener-bener 100% yang di kamera sama seperti yang di asli gitu. Menurut gua dia kurang pinter, kayak kalau misalkan lu udah kayak di atas, kayak lu udah dapat simpati netizen dan masyarakat, ya udah lu plain angel aja. Lu kayak, ini masukan buat kamu ya Jessica Jen ya. Ya udah just plain angel, kayak nggak usah ikut drama-drama ini lagi, nggak usah ditumpuk di stuck-stuckin lagi buat dapetin exposure lagi. Udah stop di situ. Anjing, gak usah ngomong-ngomong apa-apa lagi gitu. Lu udah bakal dapetin hati masyarakat gitu. Ya orang banyak bilang kayak polos segala macam, konten kreator banyak yang polos segala macam. Buktinya dia punya otak buat ngegoreng suatu masalah. Berarti itu bukan orang polos kan? Kayak lu goreng lagi masalah, lu ungkit lagi, ya lu tahu mau dibawanya kemana. Berarti bukan orang polos gitu. Berarti udah ada otaknya sebenarnya gitu. Terus banyak yang komen di gue bilang kayak, ya wajar lah lu belum ngerasain aja lu jadi Jessica Jen. Soalnya kan dia abis digitu sama cowok ya jadi cewek, ya wajar lah komen kayak gitu, mungkin masih kesel. Iya, wajar lu komen seperti itu, tapi lu lihat diri lu tuh siapa, lu Jessica Jen ngentot. Lu punya berjuta-juta subscriber dan lu punya berjuta-juta followers di Instagram, dan lu ngomong itu di kasus orang, di video orang gitu kan. Itu tujuan lu apa gitu ya? Gue ngerti lu sakit hati, ya kenapa enggak lu DM orangnya. Kalau lu nggak suka, lu sakit hati, kenapa lu nggak chat atau segala macam? Kenapa harus dilihat sama semua orang? Itu yang jadi permasalahan gue. Ya menurut gue ya caper, udah nggak ada kata lain gitu kan. Kalau misalkan kalian ada pembelaan boleh, kalau misalkan komen di bawah maksud tujuannya apa gitu. Terus berselang berapa hari, gue ngeliat videonya Eric Olim, dan ini gue juga awalnya nggak lihat juga sih videonya, cuman gue dikirimin juga sama, ya ada lah yang kirimin gue di DM ya, netizen lah biasa, orang-orang suka adu domba ya kan, bilang kayak, weh lu disebut haters tuh di video Eric Olim yang itu ya. Lu nggak tahu apa? Apa tuh? Tanggapan lu gimana weh? Segala macam dibilang seperti itu. Ya tanggapan gue ya biasa aja. Ya gak apa-apa. Kalau misalkan dia sebut gue sebagai haters, it's okay menurut gue. Kayak orang berhak untuk menafsirkan sesuatu gitu. Jadi kayak gue gak bisa maksain kayak semua orang tuh suka sama gue, gak bisa. Walaupun emang cara gue keras untuk kayak ngomongin orang tuh keras banget. Cuman lu boleh capture di video gue manapun, gue benci sama Eric Olim. Gak ada sama sekali. Ya gue gak tahu sih, mungkin ada sih. Kalian coba kalau misalkan ada kirimin ke gue dah. Gue gak ada sebel sama orang kayak gitu, gak ada gue. Ya gue cuman kasih lihat sudut pandang gue. Kalau misalkan emang lu menganggap sudut pandang gue adalah membenci lu, ya gue gak bisa selalu harus suka sama gue segala macam, gue perangin sampai harus suka sama gue gak salah, ya nggak juga gitu. Kalau lu nggak suka sama gue ya udah, it's okay. Iya, lu harus lihat dari sudut pandang gue juga. Gue kayak gini ngasih tau lu supaya lu next time jangan kayak gini lagi ngentot gitu loh. Kayak misalkan gini deh, lu pengen negor orang, jangan buang sampah sembarangan dong segala macam. Tujuan lu baik ya, mengingatkan orang supaya jangan buang sampah sembarangan. Cuman orang yang mau buang sampah ini bisa nafsirnya beda. Anjing nih orang siapa dah ngatur-ngatur gua segala macem. Juga bisa dia nafsir kayak, wah baik nih orang ngingetin gua supaya gua jangan buang sampah sembarangan. Ya itu kan bisa berbeda kan. Ya mungkin si Eric Olim ini ngira gua seperti haters dia gitu. Ya nggak masalah juga. Makanya di sini gua ngelurusin. Ya ini mau ngelurusin beberapa hal. Gua nggak benci sama dia sama sekali. Anyway, dan gua udah pernah ketemu juga sama dia gitu.
dan nggak ada masalah straight gitu, nggak ada. Ya emang gue pengen ngomongin aja, dia pun juga dulu sering ngomongin orang juga ya kan gitu kan. Ya menurut gue kalau misalkan emang permasalahan pengen selesai ya lu ngomongin bertiga lah. Ini kan permasalahan bertiga nih, semua masalah tuh bisa diomongin kok ngentot gitu kan, supaya nggak meluas-meluas lagi. Kayak ini soalnya berdampak ke karir lo juga pada ya kan. Kalau Jessica Jen mah nggak usah ngomong, udah pasti naik lah. Masalahnya si Eric Olim ini sama si Listi ini ya gue merasa kayak anjing cuma gara-gara masalah gini dampaknya juga gede banget, netizen juga terlalu kedalaman gitu kan, jadi kayak kasihan juga gitu gue ngeliatnya. Bisa lah ketemu gitu ngomongin baik-baik, karena kalau misalkan ketemu itu bisa merubah semua pola pikir dan mindset, bisa juga kayak lu bisa terbuka dari sudut pandangnya masing-masing gitu. Kayak kemarin gue juga ada permasalahan juga kayak di TikTok gitu kan, gue ngeros orang gitu kan gara-gara ada orang yang ngelabrak-labrak di TikTok segala macam. Gue bilang tuh alay banget. TikTok gue nge-react video itu, dan anyway gue gak main TikTok, ya gue cuma iseng-iseng aja gitu, tiba-tiba ada kayak gitu, gue buat aja TikTok gitu kan, dan tiba-tiba view-nya gede segala macam ya, soalnya ya siapa yang buat ya kan, Raja Gibah nggak pernah sepi ya kan. Terus ya udah akhirnya rame gitu, terus tiba-tiba nih orang kayak nggak seneng gitu, dia pengen aja ketemuan gitu. Gue bareng si Arab, awalnya emang mau tampol-tampolan segala macam, tapi setelah ketemu udah semuanya kayak diomongin baik-baik, kayak gue lihat dari sudut pandang mereka seperti apa. Soalnya kalau misalnya lu dilihat di sosmed kayak semuanya tuh berapi-api gitu, tapi setelah ketemu nggak seperti itu, gara-gara kita udah semua dewasa nih, bisa diomongin secara baik-baik. Gue kasih tahu dia, menurut lu alay segala macam. Gue ngomong apa yang seperti gue di video ini ngomong, kayak ngomong ngentot, ngomong alay gue anjing, dan dia mengerti itu alay. Dan gue kasih tahu kayak lu nggak perlu lah kayak ngelabrak itu ngentot zaman SMA anjing, SMP ngentot lu berasa tongkrongan geng motor gitu yang suka ngerabrak kalau basi lah anjing kayak gitu. Apalagi lu sekarang udah share di sosmed, lu nggak lihat kayak misalkan di belakang kameranya dia screenshot apa ngentot kayak weh anak mana lu, tapi sambil pegang kamera ngentot. Lu mau berantem pun susah, gimana caranya cuma satu tangan lagi pegang handphone anjing gitu loh. Maksud gua kemarin gua juga ketemu dan diajakin buat video klarifikasi, gue bilang nggak perlu, gue bilang klarifikasi kita udah ngomong gini, udah lurus, ya udah nggak usah buat video, ya udah berarti masalah udah clear aja. Gue nggak pengen kayak masalah satu orang jadi masalah satu grup gitu. Maksudnya kayak lu punya tongkrongan, gara-gara masalah satu orang jadi kenanya ke satu tongkrongan gitu, sayang gitu menurut gue. Jadi gue kasih tahu aja tentang hal itu dan mereka denger, dan gue pun dengar juga pendapat mereka, dan di situ gue nggak menggurui juga gitu. Kita tuker pikiran, tuker pengalaman, dan gue juga dengar banyak dari mereka di dunia TikTok seperti apa, dan gue share juga di dunia YouTube seperti apa. Jadi tuker pikiran ya ujung-ujungnya baik-baik aja gitu, dan berteman juga sampai sekarang gitu. Jadi menurut gue kalau permasalahan kayak gini udahlah stop kayak klarifikasi, apalagi cuma masalah percintaan gitu, what the fuck anjing, kayak ngapain lu klarifikasi, nggak penting banget gitu. Ya gue ngomong gini ya emang nggak penting juga, buat dapet essence aja gitu ya, tapi ini bisa membuka jalan pikir kalian semua gitu. Gitu aja video dari gue, udah baca terlalu lama, semoga di video ini kalian bisa metik apa yang gue omongin dah gitu, jadi kalian nggak salah kaprah aja gitu. Oke, gitu aja video dari gue. Itu yang paling solid di dunia, di akhirat, dan di alam semesta. WT yang paling solid di dunia. Akhirnya bisa minum, ngentot.